apa-apa, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Pada kemarin sudah harus nanawan. Oh ya, pasti itu sebenarnya hampir sama kayak bekam. Hijamah wal fasdu kalau di dalam hadis. Cuman bedanya kalau titik bekam itu pengambilannya darah di bawah kulit di atas daging. Kalau fasdu ini langsung dari jalur uratnya. Jadi kalau air dari selangnya lah ambilnya. Dari urat-urat venanya. Kedua-duanya bagus untuk kesehatan. Ya tergantung dari keluhannya. Kalau keluhannya agak berat-berat itu fasdu lebih cepat. Ya sama lah kayak bekam. Cuman kalau fasdu memang baru sekarang-sekarang. Kalau bekam mah mungkin udah booming lah, udah tenar, udah banyak yang tahu. Kalau fasdu ini masih agak jarang. Diambilnya dari titik mana aja? Itu ada 5 titik. Sebenarnya titiknya banyak, ada yang di bawah lidah juga ya. Nah, cuma itu titik-titik yang lain itu termasuk titik yang sulit, harus betul-betul ahli, jadi resikonya ini. Nah, cuman yang mati ini itu ada 5 di kepala, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, itu ada 5 titik. Tapi tidak semuanya diambil, tergantung keluarnya. Ada juga yang 5-5 di titik, 5 titik diambil kalau dia kuat. Kalau enggak itu tergantung keluarnya. Yang tak nyamannya di mana, misalnya nggak nyaman di kaki, berarti diambilnya di kaki. Kalau nggak nyamannya di tangan, di tangan. Kalau dia ada keluhannya jantung apa, itu di tangan. Ada orang jantungnya atau jantung koroner apa. Kalau dia migrain, vertigo, keluhannya sering sakit kepala, nah itu langsung di kepala diambil. Nah, itu untuk Terus Kita apa? dimulai gitu. Biar cepat. oh, boleh boleh, bisa ayo. Ya, kayak teman-teman Ini kita yang lihat. nggak nyamannya apa? Kaki. Kaki. Nah, Pokoknya dia- dicek aja dulu. Nah, enggak maksudnya kalian terasa nih yang agak sakitnya ini. Dari ini dari kaki Nah, sampai ke kaki itu. Iya. Apa kesempatan Di, sekarang? ambilnya di kaki. Gimana nih? Titik ini. Duduk di situ boleh. Kamu sini aja di kursi sini. Dino Cang. Nah, sini. Nah, biar terang. Nggak ketahan gitu. Terlalu tinggi. Inilah teman-teman rumahnya Ustadz Eman Sulaiman. Nah, penanganan atau perawatan kesehatan dengan cara pasdu. Kayak disuntik aja. Enggak sakit. Oke, teman-teman kita lihat ya prosesnya seperti apa. Mudah-mudahan ini jadi wasilah untuk kesembuhan ibu saya. Ibu saya apa Nah, Bu? diurut beberapa kali ini tuh. Diurut enak diurut itu ya. Iya, enak. Nanti Tapi agak- ini tuh badan tuh kedinginan, sering kedinginan. jadinya suka agak ngilu-ngilu. Nanti Agak dia kelihatan gini panas. di darah tuh gini. Kalau memang dia ada kolesterol, itu nanti ada putih-putih kayak santan, darah tuh begitu hendak naik, itu kolesterol. Kalau ada kolesterol jahat, minyak. Kemudian kalau dia ada gula darah, itu nanti ada cairan kuning di atas darah. Kalau dia asam urat, hitam, darah agak ungu. Atau dia kental aja berarti pengentalan. Nanti kelihatan kalau kulit hendak nanti kelihatan. Ini udah lama nggak diperiksa, nggak Iya. dicek selama corona ini. Kira-kira Kak untuk pasdo ini berapa lama sekali gitu? Dia Kalau untuk tergantung ininya. keluar darahnya nanti dilihat keluar darahnya gimana. Oh, Nanti nanti bisa- nggak habis darah. Ya, darah mah begitu dibuang nanti pertumbuhan sel darah baru, darah bagus lebih cepat. Iya, Dibuang. makanya ada sistem donor darah itu. Nah, ya nanti yang darah bagus yang ininya. Itu setiap anggota badan tuh warna darah tuh beda-beda. Di kedua kaki pun kadang beda, Mm-mm. tangan beda, jadi nggak sama warna tuh. Warnanya ya. Iya, dia tergantung ininya. Biasanya kalau dia lebih sakit ada juga lebih hitam. Ini darahnya. Yang mau ke gua. Iya. Oh, biar jelas. Kenapa Beb, Tabib, Hah? kenapa nggak pakai masker? Hah? Nggak social distancing? Ada nih maskernya baru jadi jenggot kayaknya. Masker masih pakai.
paling gak nyaman belah kanan belah kiri? Kiri. Belah kiri. Nah, kiri saya dulu pakai. Kamu nih. Aduh, satu. Silek. Oh, Sakit sebentar aja. di pemancar gini kan? Banyak banget nih. Itu kalau ada terasa agak mual nanti agak apa ngomong ya. Misalnya pas ya, terapi gini ada mual-mual apa agak ngeliang apa ini. Agak pusing. Itu kok hitam kali kotor mana ya? Campur angin, busa-busa tuh angin. Angin, banyak angin ya. Ini gimana? Coba jaga sakit. Iya. Dia sebenarnya darah itu kalau nanti bagus dia merah jernih warnanya. Darah kotor ya. Ini tengahnya. Udah nggak hebat, udah berat Iya. sudah tahun. Ya darah kotor itu. Jadi teman-teman, ini lagi proses pembuangan darah kotor. Tapi ada darah orang tuh lebih hitam dari ini ada. Hitam ya. Lebih hitam lagi. Ini apa gimana nih? Ini termasuk hitam cuman nggak hitam sekali. Ada yang lebih hitam lagi. Kayak ayam cemani. Darahnya. Ada mal-mal nggak? Iya. Kolesterol itu saya bilang yang putih-putih santai tuh begitu. Gimana? Yang putih-putih itu. Kolesterol. Iya. Ya nanti lihat dia kalau tinggi ya banyak. Kalau segitu ya masih ke Oh, ini yang normal. putih-putih itu Iya. ya? Itu masih Lemak sedang. ya itu. Iya. Kolesterol. Kalau dia tinggi itu di atas ini putih semua nanti. Ya, Ini nanti turun ya? naik ya, darah turun itu naik. Sama gula darah pas semua nanti naik. Nanti kelihatan. Kalau dia ada ini kan nanti kering. Kalau setiap hari dipasdu habislah darahnya. Makanya di apa? Nggak bisa tiap hari. Sih, tempatnya. Dari belakang. Bekas itu. Oh, jadi nggak naik kolesterol. Itu
mulai naik. Gimana coba terangin? Yang warna Iya. putih itu Warna putih itu kolesterol. kolesterol. Kalau gula nggak ada ya? Gula nanti dia nyatu situ, cuman cairannya kuning, agak cair. Nyatu di Dalam atas. berapa menit ini bisa nampak? Ibunya habis minum obat nggak? Enggak. Enggak. Nah, kalau enggak itu biasanya cepat. Semenit 2 menit udah naik. Darahnya gini ya. Nah, itu sama di badan nggak nyaman. Oh iya tuh. Nah, ini nampak. Jelas mana darah mana yang putih ya. Nah, Itu banyak angin ya itunya. kalau angin ini busa-busa gini. Busa. Ini enggak terlalu banyak sih itu. Ya teman-teman, darahnya sangat hitam sekali, hitamnya pekat. Ini apa disebutnya kalau begini? Mana dia? Gejalanya, sakitnya sakit apa gitu? Ya kalau yang putih ini kolesterol. Kolesterol ya. Tapi kadang dicek itu masih normal. Karena biasanya pengambilan tuh di tangan tuh sedikit. Itu kalau pas yang darah bagus, itu normal. Sebenarnya titik pengendapan tuh di kaki, sering lebih ininya di kaki. Banyaknya tuh. Kalau di tangan itu lebih kurang. Tapi ya beda-beda. Ada juga kalau emang udah kolesterolnya tinggi, di tangan juga banyak. Nih, kalau gula darah yang mungkin bentar, jangan kegoyangkan. Dia nyatu. Ibunya bentar kaki, maaf. Cair kuning. Cairan dia nyatu biasa sama itu gula darah. Nah, yang kuning ada, nampak? Ini. Nah, tuh. Nih. Oh itu ya. Oh, gula ya itu. Itu gula darah. Aduh. Ya nggak apa-apa, ini kan kayak gitu tuh dari dulu ya biasa kan tambah dikit gitu. Makanya nggak nyaman. Tapi ya nanti kalau dia kebuang, ya kebuang. Yang sebenarnya yang dulu yang udah lama Coba terangin lagi kayaknya ada tuh. Ini ya. itu yang tadi Ini nih. ini nyatu dia sama ini cair ini, yang cairan ini gula darah ini. Yang warna putih-putih santannya kolesterol. Itu titik-titik kolesterol. Yang putih santannya warna-warnanya Oh yang putih itu kan darah kan turun ke bawah mah. itu yang di bawah itu kan darahnya di bawah turun. Itu yang tadi cairan tuh ini yang gula darah tuh. Nah ini yang kuning ini, Habis makan daging banyak. yang kuning ini gula ya. Iya, cairan cair dia. Ini udah balik turun ya. Ya sebenarnya yang udah lama gitu. Ya, tapi nggak usah khawatir, kebuang dia yang bikin yang ada kadang yang kalau fisiknya sudah nggak kuat itu suka ada bengkak, kadang dia luka, kadang sudah sembuh. Orang yang kena gula tuh kan, kalau itu akibatnya si dagingnya itu kerendam cairan itu, kerendam mungkin bertahun-tahun gitu. Akhirnya si dagingnya rapuh. Nah begitu dia luka, kenapa dia sudah sembuh, sebab dagingnya kerendam cairan tadi, cairan gula. Makanya nggak kering-kering. Nah dengan dipasung gini itu lama-lama bakal kering. Kalaupun dia luka ataupun dia diponis harus diamputasi, itu bisa nggak jadi harus diamputasi, buang. Nanti ada pengendapan lagi. Oh jadi yang sulitnya kering itu karena memang ada gulanya itu ya. Cairan tadi yang tadi saya bilang cairan Oh yang kuning. cairan putih itu ya. Nah itu ketika orang itu kalau sudah luka misalnya, kalau ini masih termasuk kuat fisiknya, tapi lama-lama kalau kerendam itu kemudian cairan gulanya tambah tinggi, nah itu yang bikin rapuh. Makanya suka ada luka. Ya pagi minum teh. Itu teh manis. Apa kalau ini mah kalau fisiknya masih kuat, yang nggak ini mah yang sebenarnya udah dulu dalamnya. Mana kalau yang tinggi benar itu biasanya gini, keluhannya di badan lesu, kemudian dia mudah ngantuk, atau karena lah cairan gulanya mudah ngantuk. Ada juga malam tuh bawahnya haus saja, karena pas sifatnya kata gua kan kering, tapi bentar-bentar kencing aja tuh 4-5 kali semalam. Kadang-kadang. Nah, itu berarti kalau kondisi seperti itu tuh agak naik Apanya? Gulanya? gulanya. Kalaupun belum dicek, dia biasanya di badan tuh begitu. Ya bawahnya nih apa? Aus.
Ya sebentar dulu kadang setengah jam sekali Iya. kencing. Nah itu faktor gula. Lagi itu kalau lagi naik mungkin ya itu Ya, ya. itu lagi naik begitu di badan. Ya nanti kebuang. Ya nanti gini, ciri kalau kita sudah bagus, cairan ini hilang, warna darah pun nanti merah, keluarnya darah aja. Itu mulai bagus. Nanti begini boleh nanti ada ngenda apa gitu ya. Ya lama-lama ya bagus. Nanti pertumbuhan darah baru, darah bagus lebih cepat. Siun. Tidak. Sakit atau? Nah bagus tuh. Tapi dia tetap masih adanya tuh di situ. Hmm? Makanya saya bilang kalau biasanya yang lebih sakit warna darah lebih hitam. Ini sakit ini. Iya, Masih lebih. sakit ini ya bekasnya juga. Nah, dia kalau lebih sakit ya warna darahnya beda juga. Itu bersih ya. Ini kan harusnya sama ya. Oh beda ya. Iya. Lain kaki beda pula ya warnanya Beda, ya. sama, makanya tergantung keluarnya. Kalau di mana yang lebih sakit itu biasanya lebih hitam. Ini sakit sudah lama. Iya. Ini merah kan. Ini pun tadi masih hitam nih keluarnya, belum merah. Pokoknya biar kebuang juga ini kalau sebelah sini biar bagus. Nah ini cairan kuning nih, kalau kelihatan. Oh iya. Nah itu kan cairan kuning. Coba terangan. Tuh ada. Nah agak jangan pas di sini. Nah udah kena. Jangan pas kuningnya. Nah, oke ini yang disebutnya gula darah ya. Nah, itu yang kuning. Yang agak kental keputih-putihan itu Kolesterol. kolesterol. Kalau udah kolesterol jahat hampir sama, cuma minyak dia. Inilah pasdu teman-teman. Jadi bisa mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kronis ya tadi ya. Iya. Itu sama yang kanker apa itu? Orang-orang yang terkena kanker itu biasanya dia cairan gula darah tinggi. Karena apa? Konsumsi kanker, makanan kanker itu gula darah. Nah, makanya dengan dipasdu itu kalau apa itu kanker yang masih kecil itu mengering. Karena dia makanan dia nggak ada ini, dibuang-buang, nggak ada makanan. Jantung bisa. Prosesnya. Gak ada mual-mual. Bagus. Kuat. Dan kemarin mual-mual ada itu karena mah. Asam lambung, ada asam lambung. Iya. Ada asam lambung bagus. Itu pankreas yang ini agak ini asam lambung. Pankreas yang kurang. Nanti sehat kalau. Apa? Minum. Minum. Mana itu? Ada ini. Nih teman-teman. Ya. Ini kalau nanti orang yang mau pasdo ke sini alamatnya di mana? Alamatnya Perumahan Tunas Regensi Klaster PNR Blok L 45 arah Tanjung Uncang sebelah Masjid Sultan. Nah itu kalau kita dari apa mau arah Tanjung itu belah kiri itu kawasan Tunas Regensi. Nah itu dekatlah dari situ. Belah kiri. Terus ngomong-ngomong udah berapa lama buka praktek ini? Ini mungkin di sini sekitar mau 4 tahunan ya kan? 4 tahun ya. Kalau di sini Pasien udah banyak yang udah di ini kan ya. udah banyak kalau dari Malaysia, Singapura tuh
Alhamdulillah ada pernah kesini. Cuman berhubung sekarang lockdown, libur lagi saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah dan semua pasien diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman darahnya. Iya, Ini kolesterolnya tinggi berarti ya? Ada, iya gula darah udah naik. Ini nanti kalau penutup pakai berarti udah naik gula darah. Jadi yang baru naik itu, kan tutup pakai tutup semua. Ini yang cairannya ini udah tinggi, udah naik. Mana? Gulanya banyak ya. Ini agak naik. Oh, gulanya naik ya? Gak apa-apa lah, ini kan belum pernah dibuang ibunya. Iya, belum. Iya, makanya nanti itu turun. Karena saya pernah nangan itu orang yang sudah ketergantungan obat, dia tiap hari harus minum obat tiga obat, entah obat apa aja dari karena gula. Nah, itu alhamdulillah sekarang ini sudah berhenti minum obat. Jadi prosesnya begini, sambil jalan terapi dibuang. Nah, tapi dia masih konsumsi obat terus. Nah, nanti kalau saya cek darah itu sudah kelihatan mulai bagus, nah, saya coba hentikan. Coba tolong kurangi obatnya, yang tadinya minum 3, sehari minum 2. Saya main terapi, diambil tangan kaki terus saja. Mulai ada perubahan lagi darah, kurangin. Minum, kalau dia minum 2, dikurangi tadi minum 3, minum 2 nggak ada apa-apa di badannya biasa-biasa aja, minum aja 2. Nah, terus lagi bertahap sambil terapi. Nanti kemudian kurangin lagi, coba minum 1, ada perubahan di badan. Oh, nggak ada gimana, masih enak aja, nggak ngedrop nggak apa. Nah, berarti minum 1, tapi kalau masih ada perubahan minum lagi 2. Terus Bertahap ya? Bertahap. Nah, nanti kalau saya lihat darah sudah mulai bagus, coba hentikan, jangan minum obat. Kemudian di badan gimana, ada perubahan nggak? Oh, nggak ada, biasa-biasa aja, masih enak aja. Nah, berarti obatnya hentikan. Ini pengobatan seperti ini itu termasuk pengobatan alternatif ya? Iya, pengobatan alternatif, pengobatan sunah Nabi sebenarnya. Sunah Rasul ya? Sama seperti bekam. Pengobatan sunah. Ini tidak ada efek samping ya? Tidak ada efek samping. Karena mah nggak minum obat, hanya kadang gini, emang ada kalanya kan kita Ada dan asam uratnya. Ah. Lagi panas di kaki. iya itu kebuang nanti, dia sama asam urat, gula Otomatis darah, semua terbuang. kolesterol itu semuanya keambil. Karena apa? Rata-rata nyatu sama darah. Karena memang segala penyakit itu memang kan di darah. Oh iya, agak naik Kolesterol ya. gula darah. Kolesterolnya ini juga, gula darah juga. Kolesterol tinggi, gula darahnya lumayan juga. Apa ada ini? Terus ya, apa pernah itu ngalamin yang itu? Tapi beda di badan ada lesu-lesu nggak? Lesu apa cepet lelah gitu? Cepet lelah, Iya. ada gemeteran Oh, iya. gitu. Ah, Terus itu. kedinginan. Iya, itu faktor dari ini gula darah itu. Ya, Jadi keringat kemarin mana minggu-minggu inilah agak parahnya itu. Ah. Karena apa namanya? Kenapa? Perasaan dingin, terus apa namanya? Keringat tuh keluar banyak. Keringat keluar banyak. Jadi apa namanya? Lesu gitu. Enggak terlalu lesu. Enggak, cuman kayak capek gitu. Iya, iya. Emang sifat ini gula darah itu mudah capek. Kalau dia tinggi benar, orang jalannya kecapean itu. Jangan buat kerja. Jalan aja gitu, itu udah capek. Kalau ini tinggi ya. Saya nggak apa tadi, tapi tetap itu masih bisa diatasi. Ini kan sebenarnya ini banyak nih. Mungkin kalau kita minum obat nggak sebanyak ini kebuang. Kan di persendian atau keringat. Tapi ini langsung kebuang. Ini tumbuhnya segini nih sebenarnya nggak sehari dua hari, ini bulan-bulan nih mau banyak segini tuh. Mungkin tahun juga. Di darah segini tuh ya. Iya, cairan ini nih. Dia kan kita dikit tuh di badan. Nah, ketika Jadi fisik nggak boleh minum gula lagi sekarang. ya nggak apa-apa, minum aja. Minum aja. Cuman dikontrol lah. Ini aja. Jangan Tapi terlalu. nggak terlalu manis, ini pakai Iya. jeruk. Kalau Iya. ibu pagi-pagi itu jeruk Iya. nipis atau Nanti jeruk. aja nanti dia apa dirutinan dulu biar aman. Kira-kira kapan lagi kesini? Ini kalau untuk titik tangan palingnya nanti Daniel di tangan lagi. Itu mungkin sekitar seminggu 10 hari udah bisa Nggak diindah. sekarang? Hah? Nggak sekarang. Jadi saya ambil agak banyak di kakinya biar garingan, nanti aja lagi untuk di tangannya. Nanti aja bertahap. Ini berapa titik untuk pengobatan seperti terapi ini? Ini sebenarnya bisa 5 titik. Mm-mm. 5 titik. Cuman kalau 5 titik itu apa? Kalau untuk pertama biasanya jarang.
secara bertahap lah ya, Bertahap. melihat kondisi juga dari pasiennya itu. Kalau sudah adaptasi udah biasa, nah, Mm-mm. ini bisa langsung ambil nih. Sekian bulan nggak pernah ambil, langsung ambil 5 itu bisa. Ya, ya, ya. Udah lama juga nggak dibekam kan, biasanya dibekam juga. Ya, oke lah teman-teman, segini dulu proses pengobatan apa sebutnya, pengobatan tradisional ya, ala Rasul, ala Nabi, yang dilaksanakan oleh Ustadz Eman Sulaiman dan Umi Yeti Maryati, Ketua Yayasan Himatul Hidayat Batam. Mudah-mudahan barokah usahanya, pasiennya diberikan kesehatan. Amin, Amin amin. amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullah hasanal jaza. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.